join lagi. Oke. Silahkan join lagi sebentar. Oke, saya mulai ya. Nah, dari kasus ini yang pertama yang harus kalian cek adalah atribut-atributnya. Jadi ada berapa atribut yang terbentuk ya. Jadi ini atribut pertama. Oke, sorry. Kita mulai di ini. Atribut pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 atribut yang terbentuk. Ya. Jadi ada 11 atribut yang terbentuk. Jadi kalau misalnya kalian menjawab dengan benar di tugasnya, harusnya 11 atribut yang harusnya kalian bentuk di sana, ya. Nah, kemudian nah untuk yang 1NF gitu ya. Nah, untuk yang 1NF, maka yang harus kalian lakukan adalah menjejerkan semuanya dalam satu tabel ya. Jadi kalian jejerkan. Nih, misalnya saya singkat aja ya. Kode supplier gitu ya. Kemudian ada nama supplier. Kemudian ada tanggal gitu ya. Ada nomor ya. Kemudian ada kode nama barang. Kemudian ada quantity, harga, jumlah, total, dan tanggal jatuh tempo gitu. Ya. Jadi ada 11 ini yang harusnya kalian bentuk di dalam satu NF. Nah, jadi panjang kayak gini. Oke. Saya panjangin. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan di sini? Untuk di satu NF, maka kalian harus bikinnya semuanya dalam satu tabel gitu. Ya, jadi masukkan datanya sekarang. Jadi di sini adalah G01. Ini apa nih? Gobel. Nustra 0702 2001. Kemudian nomornya 998. Terus ada kodenya A01. AC split setengah PK. Kuantinya 10. 1350550, 1.350.000, kemudian jadi 13.500.000. Totalnya adalah 33.500 ya, 33.500.000. Tanggalnya 09.03.2001. Ya, kemudian data kedua G02 gitu. Ya, kemudian ada Gobel juga sama ini ya. Gobel Nustra 07.02.2001 998 A02 AC split 1 PK 10, ini 2 juta, ini 20 juta. Ya, kemudian ini 33.500. Ya. Ya. Ini G01, sorry ya, benar. Ini G01, kemudian 09.03.2001 gitu. Jadi ini yang kalian buat nanti di satu NF gitu. Paham kira-kira ya? Jadi itu nanti yang kalian buat di satu NF. Oke. Cukup sederhana. Jadi kalian list semua datanya, kemudian kalian masukkan. Nah, gitu. Itu di satu NF. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke 2 NF. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ada di 2 NF? Yang kalian lakukan adalah dengan melihat primary key dari transaksi yang ada di sini. Primary key utamanya dari transaksi yang ada di sini gitu. Nah, primary key utama dari transaksi ini adalah biasanya adalah nomor transaksinya gitu. Ya, dalam hal ini adalah nomor fakturnya. Ya, jadi nomor fakturnya ini adalah yang utama dan gitu ya. Ini nomor
fakturnya adalah nomor yang utama, dan juga nomor detailnya gitu. Jadi nomor detail barangnya. Jadi dua ini yang utama, ya. Dua nomor ini, nomor dan kode. Nah, kenapa saya katakan itu ada yang utama? Karena itu yang mengenerate data ini. Jadi itu yang disebut dengan header transaksi dan detail transaksi. Jadi yang menyebabkan header transaksi dan detail transaksi itu adalah nomor transaksinya dan kode barangnya, dalam hari ini kode produknya ini, ya. Tapi nanti listnya bisa kode barang, bisa kode produk, bisa kode service gitu, ya. Tetapi dalam hal ini yang dicontohkan adalah kode barang. Jadi nomor ini yang dijadikan yang utama dulu. Ya, jadi kalau kalian ingin mudah melihatnya, yang jelas, yang ketika ada transaksi yang transaksinya bisa lebih dari satu, gitu ya, barangnya, produknya, atau apapun itu, maka primary key utamanya adalah nomor transaksinya dan juga kode untuk detail produk yang diperjualbelikan. Ya, sampai di sana dulu kalian perlu pahami. Nah, selanjutnya gitu, baru kalian mengenerate 2NF-nya gitu. 2NF-nya. Nah, bagaimana cara mengenerate 2NF-nya? Kalian tinggal lihat dua primary key ini, nomor dan kode gitu. Ya. Pertama yang harus kalian cek mana atribut-atribut yang dipengaruhi oleh nomor dan kode. Nomor transaksi fakturnya dan kode barangnya. Mana saja yang dipengaruhi gitu. Nah, dalam hal ini yang dipengaruhi oleh nomor dan kode gitu ya. Jadi ada transaksi dengan kode barang ini, maka yang dipengaruhi dari keduanya ini gitu ya. Keduanya ini adalah kuantitinya gitu. Ya. Kuantitinya dan jumlahnya gitu. Ini yang dipengaruhi oleh nomor dan kode. Ya. Kenapa? Karena ketika kalian lihat lagi di fakturnya, maka ketika transaksi 998, ya dia beli barang nih, gitu ya. Kode A41, berapa barangnya? Maka 10 jawabannya gitu. Berapa jumlah totalnya? Maka 13.500.000. Begitu juga kode barang yang A2, berapa kuantitinya? Jadi, ketika transaksi dengan kode barang, maka yang dipengaruhi adalah kuantiti dan jumlah gitu di sini. Ya, itu untuk quantity dan jumlah. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat untuk setiap ini gitu ya. Untuk setiap atribut lainnya. Jadi saya hapus aja ini ya. Anggap kalian sudah paham ini. Jadi saya hapus yang ini ya, datanya biar mudah saya menjelaskan. Itu biar kelihatan jelas juga gitu. Ya. Jadi saya hapus. Oke. Ya. Nanti pertanyaannya ya, saya jelaskan dulu. Jadi, setelah nomor dan kode ini berarti dia mempengaruhi. Sehingga functional dependency-nya gitu ya, functional dependency jadi seperti ini. Nomor, koma kode, itu mempengaruhi quantity dan jumlah gitu. Ya, atau saya tulis di bawahnya deh, biar lebih bawah lagi. Ya, jadi yang pertama berarti nomor dan kode, ini functional dependency ya, itu mempengaruhi quantity dan jumlah gitu. Ya, itu yang pertama. Nah, selanjutnya kan masih ada sisa nih, ya, kode sub, nama sub, tanggal, nama barang, harga, total, dan tanggal jatuh tempo. Nah, sekarang kita cek yang lain lagi. Misalnya kodenya ini nih, kode saja gitu ya. Sekarang kode saja. Kode saja itu mempengaruhi apa saja gitu. Kalau kalian lihat di sini, maka kode itu akan mempengaruhi nama barang, benar nggak ya? Nama barang dan harga gitu. Jadi dengan kode barang A01, barangnya apa? Maka jawabannya adalah AC split setengah PK. Terus harganya berapa?
Berarti harga satu barangnya adalah 1.350.000. Oleh karena itu, harga dan nama barang itu dipengaruhi oleh kode saja. Paham sampai sana ya? Nah, sedangkan satu lagi itu adalah nomor. Nih, nomor. Nah, kalau nomor itu mempengaruhi apa saja ya? Nomor ini. Jadi ketika transaksi ini, siapa suppliernya? Maka yang dipengaruhi adalah ini. Siapa nama suppliernya? Maka ini dipengaruhi ini. Kapan terjadi transaksi? Maka nomor ini mempengaruhi. Transaksinya itu total pembayarannya berapa? Maka total ini. Ya kapan jatuh tempo transaksi tersebut? Maka ini gitu. Ya, jadi nomor itu akan mempengaruhi ya. Jadi kalau kita tuliskan ininya FD-nya, maka nomor ya sendiri gitu ya. Nah, nomor sendiri itu mempengaruhi apa saja? Jadi ada kode sub ya. Nama sub, kemudian tanggal ya, kemudian total ya, kemudian tanggal jatuh tempo gitu. Jadi nomor saja itu mempengaruhi. Ya, ini untuk kasus 2NF ya. Nah, ya, sedangkan satu lagi kode di sana. Ya, kode. Nah, kode itu mempengaruhi nama barang gitu. Ya, dan harga barang. Gitu. Ya. Nah, kenapa? Jadi ini yang 2NF. Nah, kenapa hanya ini? Karena tadi kita katakan bahwa primary key dari ini faktur pembelian barang ini ya. Jadi dari gambar ini adalah dua ini, nomor dan kode. Sehingga sebelah kirinya yang kita cek adalah nomor dan kode saja. Apakah ada yang dipengaruhi oleh keduanya gitu? Dan apakah ada yang dipengaruhi oleh salah satunya? Ini salah satunya. Ya, jadi sebelah kirinya itu harus primary key gitu. Itu kalau di 2NF. Nah, sekarang kita cek ya. Jadi nanti jadi tabelnya seperti apa? Udah, jadi tabelnya seperti ini. Jadi kalau yang atas misalnya kita anggap dia adalah ini ya, nomor dan kode, maka kita anggap nama tabelnya ini adalah tabel detail transaksi gitu. Ya, misalnya namanya. Jadi ada nomor ya, ada kode ya, kemudian ada quantity ya, kemudian ada jumlah. Maka ini jadi tabel pertamanya. Ya, di mana ini sebagai ini jadi primary key gitu. Ya. Tabel kedua adalah tabel header kalau kita bahasakan. Header transaksi. Ya. Header transaksi. Nah, header transaksi isinya apa? Isinya itu adalah nomor gitu ya. Ya. Kemudian kode sub ya. Nama sub, kemudian tanggal, kemudian total, sama tanggal jatuh tempo. Jadi ini adalah tabel yang selanjutnya. Di mana primary key-nya adalah nomor. Ya. Dan satu lagi itu adalah tabel barang. Ya. Di tabel barang itu ada kode, ada nama barang, ya, ada nama barang, ada harga barang, gitu. Ya, di sini primary key-nya adalah kode, gitu. Ya, jadi ini adalah hasil dari 2NF, gitu. Karena apa? Karena yang primary key-nya ada dua. Jadi dua primary key itu ketika di 2NF maka yang kita cek sebelah kirinya gitu ya. Di sebelah kirinya apakah primary key atau tidak gitu. Jadi hanya primary key yang kita cek gitu. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Untuk masuk ke 3NF kita cek satu-satu sekarang. Di detail transaksi apakah sudah 3NF atau belum? Nah, balik lagi ke definisi. Definisinya apa 3NF? Definisinya adalah apakah ya, apakah atribut yang bukan kunci itu dipengaruhi oleh
atribut yang bukan kunci yang lain. Sekarang kalian cek di sini, ya. Kalian cek di sini. Untuk detail transaksi ada quantity dan jumlah. Apakah quantity mempengaruhi jumlah, ya? Atau jumlah mempengaruhi quantity? Atau nomor dan kode yang mempengaruhi dua-duanya gitu. Jadi tidak ada salah satu yang saling mempengaruhi. Ya, nah jawabannya adalah tidak ada. Jadi quantity dan jumlah itu dipengaruhi oleh nomor dan kode. Maka dari itu tidak ada satupun atribut yang bukan kunci mempengaruhi atribut yang bukan kunci yang lain. Oleh karena itu ini sudah 3NF gitu. Ya, sudah 3NF. Nah, sekarang kita cek yang barang dulu sebelum kita masuk ke header. Yang barang juga nih, ini ada dua nih, nama barang dan harga barang. Nah, dari nama barang dan harga barang, apakah ini saling mempengaruhi? Apakah atau nama barang dan harga barang dipengaruhi oleh kode? Maka jawabannya adalah dipengaruhi oleh kode gitu. Karena dipengaruhi oleh kode, maka ini sudah pasti 3NF gitu. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang header transaksinya. Nah, di header transaksi ini ada kode supplier, ada nama supplier, ada tanggal, ada total, ada tanggal jatuh tempo. Nah, di header transaksi kan kita bicaranya transaksinya. Jadi ketika transaksi itu siapa suppliernya, ya? Di transaksi itu siapa sih suppliernya gitu? Nah, jawabannya adalah kode supplier, ya. Nah, ternyata ada nama supplier. Padahal nama supplier itu kan sebenarnya, ya, bisa dijelaskan oleh kode supplier. Berarti ini kan bukan primary key. Ya, berarti di dalam ini ada atribut yang bukan primary key mempengaruhi atribut yang bukan primary key yang lain. Dalam hal ini kasusnya adalah ini. Ya, kode sub mempengaruhi gitu nama subnya gitu. Ya. Jadi dipengaruhi nama sub. Oleh karena itu gitu ya, ini harus keluar dari tabel nama ini. Ya. Jadi nama ini harus keluar dari tabel ini gitu. Sedangkan tanggal kan dipengaruhi oleh nomor. Jadi kapan sih transaksi tanggalnya? Berapa total transaksinya totalnya? Kapan jatuh temponya? Maka tanggal jatuh tempo. Jadi semuanya sudah ada. Oleh karena itu di 3NF gitu ya. Di 3NF yang berubah ya, tabelnya adalah tabel header transaksi saja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita tetapkan namanya header transaksi, saksi, maka isinya itu adalah nomor gitu ya, kode supplier, tanggal ya, kemudian total dan tanggal jatuh tempo. Jadi ini yang nantinya ada di sana. Ini jadi primary key di sini gitu. Ya. Sedang kode sub ini itu akan membentuk sebuah tabel. Misalnya namanya adalah supplier. Di mana di dalam supplier itu ada kode sub dan nama sub gitu. Ya, sehingga ini jadi satu tabel gitu. Maka inilah hasil akhir dari semuanya. Maka tabel yang akhirnya jadi 3NF adalah ini, 1, ya, 2, 3, 4. Gitu. Jadi 4 tabel ini yang jadi hasil akhir dari normalisasi basis data untuk kasus yang pertama ini. Gitu. Kira-kira itu, ya.